Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue mau riding santai saja. Jadi hari ini gue mau ke rumah temen gue malam-malam gini. Ya, malam-malam gini. Jadi sambil nemenin gue perjalanan, daripada gue diem jalan sendirian gini, mendingan kita sambil ngevlog ya. Di sini gue mau ngebahas tentang bahan bakar motor yang saat ini gue pakai. Jadi gue sedikit mau cerita guys. Jadi memang gue sebelumnya dari awal beli ini motor sampai beberapa minggu yang lalu, gue memang pakainya Pertamax turbo. Jadi gue selalu pakai Pertamax turbo. Nah, gue dapat masukan dari teman gue dari kira-kira 2 minggu yang lalu buat pakai bahan bakar jenis Vivo. Nah, jadi akhirnya kemarin itu habis riding kemana gitu sama teman gue. Kebetulan bensin juga ditinggal 1 bar, 1 garis. Gue langsung ngisi Vivo yang 95 ya. Kalau nggak salah tuh Vivo itu ada 3 jenis ya. Ada yang 89, 92, 95 deh kalau nggak salah. Nah, gue pakai yang 95, yang tertingginya di Vivo. gue nggak mau ngebahas harga. Gue nggak mau ngebahas harga di sini karena memang harga itu kan fluktuatif ya, berubah-ubah. Nggak jarang stay di harga sekian gitu. Jadi dari 1 bar gue isi full tank. Setelah gue pakai buat jalan-jalan beberapa hari gitu ya, kebetulan kan memang gue motor itu ada 3 di rumah ya. Ada ini R15, ada Vario 150 yang versi tahun 2017an yang gue beli itu warna hitam, sama Jupiter MX. Jadi memang kalau Vario gue itu jarang gue pakai, lebih sering dipakai sama ponakan gue karena memang motor sering tuker-tukeran aja gitu. Ponakan gue juga sering pakai ini R15 ini gitu. Nah, jadi setelah gue pakai bahan bakar Vivo itu, emang gue ngerasain ada beberapa poin perbedaan ya yang gue rasakan setelah menggunakan bahan bakar Vivo itu. Yang gue rasakan itu adalah, pertama nih, mesin yang gue rasain itu kipas radiator jarang nyala ketimbang gue pakai Pertamax turbo. Jadi waktu kalau gue pakai Pertamax turbo, gue berasa tuh kipas suka nyala, apalagi riding siang-siang kan, panas-panas gitu tuh. Perasaan gue tuh kan ini R15 ini kipasnya kencang ya, kayak swing gitu suaranya. Jadi kalau lagi macet-macetan motor diem tuh kedengeran, asli kedengeran banget suara kipasnya. Nah, semenjak gue pakai Vivo itu kipasnya nyala, tapi nggak sesering waktu pakai Pertamax turbo. Gue nggak tahu ya, suhu mesin ini bisa lebih stabil apa nggak sepanas Pertamax turbo mungkin. Itu poin 1. Jadi poin satunya itu adalah mesin gue berasa lebih stabil kali ya suhunya ya, nggak terlalu panas juga. Terus yang kedua, yang gue rasa itu adalah tarikan gue tuh perasaan tuh lebih spontan gitu, lebih ngisi tenaganya ketimbang pakai Pertamax turbo. Nah, di sini gue mau jelasin awal kenapa gue pakai Pertamax turbo. Oh iya, sebelumnya gue bukan dari awal beli pakai Pertamax turbo sih. Jadi dari awal beli gue pakainya Shell V-Power. Nah, terus kan gue ganti ECU ya, gue ganti knalpot, terus gue ganti noken, gue ganti filter udara. Di situ gue pakai V-Power, motor gue kayak ada suara ngelitik di, kalau gue gas gue buka setengah buat narik, baru setengah gas itu kayaknya kayak ngelitik gitu, kayak suara klep gitu, gitu kan. Nah, habis itu gue beralih ke Pertamax turbo. Nah, pakai Pertamax turbo hilang suaranya. Akhirnya gue pakai terus gitu, walaupun emang yang gue rasain tuh kalau pakai Pertamax turbo mesin itu berasa lebih sering nyala ya, itunya, radiatornya, kipas radiator. Harus gue salib nih kayaknya.
pakai Pertamax turbo itu kipas radiator sering nyala. Setelah itu gue beralih ke Vivo 95, mesin gue lebih adem. Nah, poin kedua gue pakai Vivo itu adalah tenaga motor ini lebih ngisi, guys. Poin keduanya itu ya jelas tenaga motor lebih ngisi ya, ketimbang pakai Pertamax turbo tuh. Gue juga nggak tahu kenapa ya bisa begitu ya. Gue nggak tahu nih, kalau gue ganti bahan bakar gitu gue mesti nyeting ECU lagi atau enggak, gue nggak tahu sih. Emang dari waktu pertama kali gue pakai ECU ini disetting di XM Motorsport di Meruya tuh ya. Ya udah gini, dapat settingannya udah enak nih, nggak berubah-ubah. Jadi poin keduanya gue pakai Vivo itu tarikan berasa lebih ngisi, tenaga juga lebih ngisi gitu ya. Poin keduanya gue pakai Vivo itu tenaga motor gue lebih ngisi. Poin ketiga gue pakai Vivo, jadi gini ya, gue nggak tahu, ini gue baru ganti oli, barusan aja gue ganti oli pas mau berangkat ke rumah temen gue. Jadi kalau gue pakai Pertamax turbo itu oli gue ada kayak warna merahnya gitu. Kan seharusnya oli itu kalau udah lama pemakaian atau udah jelek itu kan warna hitam ya, hitam pekat gitu ya. Nah ini gue selama gue pakai Pertamax turbo, oli gue jadi agak merah. Nah gue baru tahu itu dari mekanik TikTok. Katanya kalau pembakarannya nggak sempurna, contoh lah kita pakai bensin yang muatannya terlalu tinggi dari spesifikasi mesin ya, itu pembakarannya nggak akan sempurna. Jadi ada sisa-sisa bakar bisa masuk ke crankcase gitu, kata mekanik TikTok ya. Nah gue baru tahu itu beberapa bulan yang lalu. Wah iya bener juga ya, berarti motor gue nggak cocok dong kalau pakai Pertamax turbo. Mungkin oktannya terlalu tinggi atau gimana. Terus juga Pertamax turbo itu kan merahnya merah Fanta ya. Gue nggak ngerti dia bikin Pertamina tuh bikin warna merah itu pakai pewarna atau pakai apa. Jadi waktu gue servis memang ada kayak kerak-kerak berwarna merah tuh di bagian throttle body. Tapi mekanik gue sih nggak bilang bermasalah atau gimana, enggak sih ya, masih bisa dibersihin gitu. Jadi selama pemakaian Pertamax turbo itu ada kayak kerak-kerak merah gitu. Nah gue rasa warna merahnya itu bisa masuk ke crankcase, ke bagian oli. Gue nggak tahu lihat mana, apa celah-celah piston gitu, nggak tahu gue lihat mana gitu. Nah semenjak gue pakai Vivo, nanti gue cek lagi nih, ini kan masih full tank tuh, barnya juga masih full tank. Jadi gue cek lagi nanti setelah penggantian menggunakan Vivo 95 apakah olinya masih merah. Karena kemarin waktu gue ngisi full tank pakai Vivo 95 itu Vivonya gue ambil sedikit. Gue mau ngeliat, karena gue mau ngeliat warnanya. Karena memang waktu diisi, gue kan ngintip tuh waktu nozzle-nya masuk ke sini nih, gue ngeliat itu merahnya nggak semerah Pertamax turbo. Dia merahnya merah muda, merahnya merah muda. Makanya pas gue nyampe rumah, gue keluarin sedikit aqua glass lah, gue mau ngeliat doang gitu warna merahnya. Gue sudah pakai selang, gue keluarin dari sini, gue bedain ke aqua glass gitu. Dan memang benar, warna merahnya tuh nggak semerah Pertamax turbo. Nah gue nggak ngerti deh tuh, apakah memang, gue nggak ngerti maksudnya Vivo itu apa keoplosan dari Pertamax turbo dicampur bahan bakar lain sehingga oktannya kan. Kalau Pertamax turbo itu oktannya 98 ya kalau nggak salah ya. Kalau Vivo 95 gitu. Nah gue nggak ngerti apakah sebenarnya Vivo 95 itu Pertamax turbo cuma dicampur dengan bahan bakar lain atau gimana sehingga oktannya menjadi 95, gue nggak tahu. Yang jelas warna merahnya itu bukan merah pekat kayak Pertamax turbo, lebih ke arah pink-pink gitulah. Cuman ya menurut gue nggak ada masalah sih ya, karena yang gue rasain itu di motor gue satu, mesin lebih adem, yang kedua tarikannya lebih ngisi gitu. Dan sayangnya juga sih Vivo memang pomnya masih jarang ya.
Dan motor gua MX gue, Jupiter MX gue tuh yang 135, tadinya kan gue pakai Pertamax biru ya. Nggak tahu gimana, gue kemarin jujur sempet ngisi Vivo yang 89 yang harganya 10.900 sekarang jadi 11.600 ya kalau nggak salah. Gue sempet ngisi Vivo itu, dan sumpah ya, gue nggak bohong nih, gue nggak disponsorin sama Vivo sama apapun, itu tarikannya berasa lebih enak pakai Vivo yang 89 cuy daripada pakai Pertamax. Sumpah dah, gue nggak bohong. Jadi ya motor gue juga sekarang ya sedikit banyaknya udah beralih ke Vivo sih. Cuman ya itu aja permasalahannya, satu, pomnya masih agak langka ya. Ini harus agak hati-hati nih, di sini banyak lubang. Coba kalau pom Vivo tuh udah mulai banyak kayak Shell gitu tuh, enak juga sih, jadi bisa lebih konsisten gitu ngisi Vivonya. Karena memang temen gue juga bilang, anak-anak, kan gue punya teman anak Vario, anak motor Vario juga. Temen gue sebenarnya udah bilang udah dari lama, itu Vivo sebenarnya lebih bagus daripada Shell lo pakai Vivo deh gitu. Cuman gue masih kurang percaya, karena kan dulu itu ada Petronas ya, ada Shell, ada apa gitu kan. Karena dulu gue lebih percaya ke Pertamina sih. Gue makanya tuh dari dulu tuh motor gue kalau nggak Pertamax biru yang biasa tuh MX gue Pertamax biru ya, kalau lagi Pertamax biru kosong atau ngantri gue lari ke Pertamax turbo. Dan memang yang gue rasain tuh di MX gue pada saat gue pakai Pertamax turbo, ini gue ngomongin Jupiter MX ya, Jupiter MX gue di saat gue menggunakan Pertamax turbo itu jujur tarikannya agak berat, tidak seringan pakai Pertamax biru. Dan gue belum pernah sih MX gue isi Pertalite atau premium tuh dulu, belum, sampai sekarang pun belum pernah. Sekarang apalagi kan udah gitu antrean Pertalite juga udah kayak ular tangga, panjang banget. Aduh mager banget gue sumpah dah. Gue paling males ngantri-ngantri kayak gitu sebenarnya kalau buat isi bensin. Bukan masalah harga atau gimana, gue sebenarnya nggak mempermasalahkan harga. Gue nggak mempermasalahkan harga berapapun itu, yang penting baik buat motor gue ya akan tetap gue beli. Gue lebih baik ngirit makan ya daripada gue beli bensin yang harganya lebih murah atau yang kualitasnya rendahan ya. Karena memang bukannya lebay, karena memang gue kecintaan gue sama kendaraan roda 2 ini ya udah mendarah daging. Mendarah daging gak tuh. Karena ya memang jujur gue main motor ini dari zaman gue SMP kalau nggak salah deh. Ya jadi panjang ceritanya. Jadi gue dulu SMP itu gue pakai motor bokap gue tuh yang Astrea Legenda. Dulu bokap gue punya Legenda 2. Nah gue kadang-kadang suka gue bawa sekolah tuh motor, karena bokap gue punya 2 tuh, Legenda 21 sama Honda Win. Bokap gue demen-demen motor mesin tidur dulu tuh, kayak Honda Win, Astrea Legenda. Dulu pernah punya GL 100 apa Mega, kayak GL Pro gitu ya. Dia nggak suka tuh dijual, digantilah Honda Win, terus dia beli lagi Legenda 2. Nah Legenda 2 nya sering gue pakai sekolah. Nah gue dari SMP itu udah mulai ganti-ganti motor. Akhirnya gue dibeliin Suzuki Smash yang knalpotnya lurus lempeng gitu tuh, kayak pipa gitu tuh. Gue beli Smash, gue modif, ya sedikit-sedikit lah buat speeding buat kebut-kebutan. Dulu tuh gue kebut-kebutannya tuh di Penas, lu tau gak, di bypass tuh, di kolong, di bawah tol, jembatan tol itu tuh yang mau ke arah Kebonanas. Gue ngebut tuh di daerah situ dulu banget, masih tahun 2004 lah ya. Nah SMA gue udah mulai ganti motor, gue lupa pakai motor apa, Vega R kalau nggak salah deh. Gue ganti Vega R, terus gue kuliah, gue ganti Satria FU. Ya ikut-ikut klub motor, Jakarta Satria Club. Terus sempat berhenti gitu, cuman gue bukan berhenti motoran, gue tetap motoran, gue touring gitu. Jadi gue berhenti buat
menyalurkan hobi gue motoran karena gue menikah waktu itu di tahun 2010. Tapi gue punya motor dua. 2010 itu gue punya Honda Blade yang gue modif touring, gue pakein box depannya. Terus di mesinnya kan blade itu masih karbu ya, blade yang lama tuh, yang knalpotnya suara cempreng gitu. Gua ganti spoiler pilot jet tuh dulu biar tarikannya enak pakai blade. Nah terus nggak lama gue punya blade, gue beli lagi Jupiter MX. Nah terus sampai sekarang deh. Jadi ya memang gua sama kendaraan roda 2 ini gue sayang banget sih. Maksudnya kalau udah gue pegang ini roda 2 ini, motor kalau udah gue yang pegang, walaupun gue makainya sering kebut-kebutan, speeding gitu, tapi gue makainya nggak kasar, rapih lah gitu gue makainya. Perawatannya juga gue bener-bener nggak main-main gitu. Sampai gue punya prinsip tuh ya nggak apa-apa gue beli bensin mahalan, gue nggak makan nggak apa-apa gitu. Yang penting motor gue nggak beli bensin murah gitu. Karena memang terbalaskan gitu di saat lu bener-bener ngerawat kendaraan lu, ya kendaraan lu kondisinya fit, enak gitu. Jadi lu mau bawa speeding oke, enak, lu bawa santai juga enak nih kayak gini kan. Oke, jadi nggak kerasa udah mau nyampe Keranggan ini, udah mau nyampe Keranggan. Jadi kita sudahi dulu pembicaraan yang omong kosong ini. Ya udahlah, gue tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan, bahagia selalu guys. Bye bye.